Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Berita One News International hari ini bakal membahas pemerintah Israel memprotes keras sikap Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang menyatakan siap menangkap Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel itu mengunjungi negaranya. Pernyataan tersebut muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di jalur Gaza. Informasi lainnya adalah, kelompok Hamas mengklaim pasukan keamanannya telah memberikan pukulan telak terhadap sebuah kelompok bersenjata di jalur Gaza yang mereka tuduh bekerja sama dengan Israel. Selengkapnya hanya di One News International. מחר יגיע בשליחותו סגן הנשיא. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memecat penasihat keamanan nasionalnya Tzachi Hanegbi di tengah meningkatnya ketegangan politik internal terkait perang Gaza. Pemecatan ini dianggap sebagai langkah strategis Netanyahu untuk memperkuat kontrolnya atas kebijakan keamanan. Namun, menuai kritik karena dinilai melemahkan lembaga keamanan negara. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, menyatakan telah diberitahu langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai keputusan menggantinya dari jabatan Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSC. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Selasa malam 21 Oktober 2025, Hanegbi menyebut masa jabatannya berakhir pada hari yang sama setelah Netanyahu menunjuk Gil Reich sebagai pelaksana tugas Kepala Dewan. Kantor Perdana Menteri kemudian mengonfirmasi bahwa Reich yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala NSC akan mengambil alih posisi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hanegbi selama 3 tahun terakhir dan berharap selalu sukses dan sehat. Langkah ini telah lama diperkirakan, menyusul spekulasi di Israel mengenai meningkatnya ketegangan antara Netanyahu dan Hanegbi. Sejumlah laporan media lokal menyebut keduanya berbeda pandangan terkait strategi militer di Gaza. Terutama mengenai penolakan Hanegbi terhadap rencana pengambil alihan penuh kota Gaza oleh pasukan Israel, serta dukungannya terhadap kesepakatan parsial dengan Hamas. Dalam pernyataannya, Hanegbi menyerukan investigasi menyeluruh terhadap kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Ia mengakui turut memikul tanggung jawab atas tragedi tersebut dan menilai penyelidikan mendalam perlu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Namun, hingga kini pemerintah Netanyahu belum membentuk komisi resmi untuk menyelidiki insiden itu. Kritik juga datang dari oposisi. Mantan Panglima Militer sekaligus politisi oposisi Gadi Eisenkot menilai keputusan pemecatan Hanegbi mencerminkan upaya Netanyahu menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan 7 Oktober. Ia menyebut langkah mengganti pejabat kritis dengan sosok yang cenderung patuh sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab politik. Hanegbi, politisi senior Partai Likud, sekaligus sekutu lama Netanyahu, dikenal memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Termasuk di bidang keamanan publik, intelijen, dan kerjasama regional. Ia diangkat sebagai penasihat keamanan nasional pada tahun 2023. Menurut laporan The Time of Israel 22 Oktober 2025, Gil Reich telah resmi dilantik sebagai penjabat kepala NSC dan langsung memimpin rapat koordinasi keamanan pertamanya. Dalam rapat tersebut, Netanyahu disebut meminta Reich menyiapkan rencana integrasi keamanan Gaza pasca operasi militer yang masih berlangsung. Sementara itu, Haaretz melaporkan sejumlah pejabat senior menilai keputusan Netanyahu mengganti Hanegbi justru memperlemah posisi Dewan Keamanan Nasional di tengah perang Gaza. Pergantian ini disebut bermuatan politik dan bertujuan menyingkirkan suara yang berbeda di lingkaran kebijakan Perdana Menteri. Di sisi lain, Channel 12 News mengabarkan bahwa Hanegbi tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan blok oposisi moderat. Meski belum ada pernyataan resmi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat tekanan politik terhadap Netanyahu di Knesset. Pemecatan ini menjadi sinyal terbaru dari meningkatnya gejolak politik di dalam negeri Israel. Di saat perang Gaza masih berlanjut dan tekanan internasional terhadap pemerintahan Netanyahu semakin meningkat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSC, Tzachi Hanegbi, pada Selasa 21 Oktober 2025. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya spekulasi mengenai perpecahan di lingkaran pemerintah terkait strategi perang di Gaza. Dalam pernyataannya, Hanegbi mengonfirmasi pemecatan itu. Dia menyebut masa jabatannya berakhir setelah Netanyahu memberitahu rencana penunjukan kepala baru. Kantor Perdana Menteri Israel kemudian mengumumkan bahwa Gil Reich, wakil kepala NSC, akan menjabat sebagai penjabat kepala dewan. Netanyahu juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Hanegbi selama 3 tahun memimpin lembaga tersebut. Menurut laporan media Israel, pemecatan Hanegbi telah lama diantisipasi setelah muncul ketegangan antara dirinya dan Netanyahu. Hanegbi diketahui menentang rencana pengambil alihan penuh kota Gaza oleh militer Israel. Dan mendukung upaya kesepakatan parsial dengan Hamas yang dinilai bertolak belakang dengan kebijakan Perdana Menteri. Dalam pernyataannya, Hanegbi juga menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Good afternoon, everyone. Let's be absolutely clear. We have the best trade deal of any country. Right now with the United States, we have 85% plus of our trade. Pemerintah Israel memprotes keras sikap Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang menyatakan siap menangkap Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel itu mengunjungi negaranya. A lot of that will roll into. Pernyataan tersebut muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di jalur Gaza. Ketegangan diplomatik antara Israel dan Kanada meningkat setelah Perdana Menteri Mark Carney menegaskan bahwa negaranya akan mematuhi keputusan ICC terkait penangkapan Benjamin Netanyahu. Dalam wawancara terbarunya, Carney menekankan bahwa Kanada sebagai anggota ICC berkewajiban menjalankan hukum internasional tanpa pengecualian, termasuk terhadap pemimpin Israel tersebut. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Tel Aviv. Juru bicara pemerintah Israel, Shos Bedorsian, menyebut langkah Carney sebagai tindakan bermusuhan yang tidak pantas dilakukan oleh sekutu demokratis. Ia mendesak Ottawa meninjau ulang sikapnya dan menghormati Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi dan negara demokrasi di Timur Tengah.
Bedorsian menegaskan bahwa Netanyahu seharusnya disambut sebagai mitra, bukan diancam dengan penangkapan. Israel selama ini menolak yurisdiksi ICC dan menuding keputusan lembaga tersebut sebagai langkah politis yang bias. Pemerintah Netanyahu juga membantah seluruh tuduhan kejahatan perang maupun genosida di jalur Gaza. Meski serangan militernya sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina. Langkah Karni dinilai sebagai sinyal bahwa tekanan internasional terhadap Israel semakin menguat. Banyak pengamat menilai keputusan Kanada mempertegas komitmennya terhadap hukum internasional di tengah meningkatnya kritik global terhadap tingginya korban sipil di Gaza. Sikap tegas Ottawa juga menunjukkan adanya pergeseran pandangan di antara sekutu Barat yang selama ini cenderung berhati-hati menanggapi kebijakan militer Israel. Kecaman dari Tel Aviv menambah daftar panjang perselisihan diplomatik yang muncul sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu tahun lalu. Sejumlah negara Eropa sebelumnya juga menyatakan akan tunduk pada keputusan serupa, memperkuat tekanan terhadap Israel untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di jalur Gaza. Nice to be with you. Polandia memberikan sinyal siap menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika ia menghadiri pertemuan di Hungaria dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Tindakan ini muncul setelah Mahkamah Pidana Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menyebut Polandia akan menegakkan hukum internasional jika Putin memasuki wilayah Polandia sebagai negara anggota ICC. Sinyal itu memunculkan ketegangan diplomatik baru antara Rusia dan negara-negara Barat yang mendukung ICC. Negara-negara sekutu NATO kini memantau situasi dengan hati-hati karena potensi dampak terhadap stabilitas aliansi.
Sikap Polandia dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip akuntabilitas global terhadap pelanggaran perang. Meski belum ada konfirmasi resmi soal kehadiran Putin, peringatan Polandia meningkatkan tekanan politik terhadap Rusia. Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas ICC dan komitmen negara-negara anggota dalam menegakkan hukum internasional. Kelompok Hamas mengeklaim pasukan keamanannya telah memberikan pukulan telak terhadap sebuah kelompok bersenjata di jalur Gaza, sebuah kelompok yang mereka tuduh bekerja sama dengan Israel. Hal itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya Rabu 22 Oktober 2025. Hamas menyebut pasukan keamanan Radea yang merupakan bagian kelompoknya telah melancarkan operasi pada Selasa 21 Oktober 2025 dini hari di jalur Gaza bagian selatan menargetkan milisi Yasser Abu Sahab buronan Hamas. Hamas menambahkan bahwa pasukannya juga menangkap sejumlah anggota pasukan populer Abu Sahab. Dalam operasi tersebut dan menyita peralatan dan perlengkapan militer yang digunakan dalam aktivitas subversif mereka. Pernyataan Hamas itu menambahkan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari operasi pencegahan terhadap sarang-sarang pengkhianatan. Hamas baru-baru ini membentuk unit pasukan Radea yang namanya berarti pencegahan dan diklaim bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Bentrokan pecah pada awal pekan lalu di area Sujaya, kota Gaza, antara pasukan keamanan Radea dan beberapa kelompok bersenjata lokal. Termasuk kelompok Yasser Abu Sahab yang dituduh oleh Hamas telah melakukan penjarahan dan menerima senjata dari Israel. Pasukan populer Abu Sahab awalnya beroperasi di Provinsi Rafah
bagian selatan jalur Gaza dan dituduh melakukan penjarahan terhadap bantuan kemanusiaan. Pada Juli lalu, Abu Shahbab mengeklaim kelompoknya dapat bergerak bebas di zona-zona yang berada di bawah kendali militer Israel di jalur Gaza. Dan telah mengomunikasikan operasi-operasi mereka sebelum dilancarkan. Belum lama ini, Hamas juga merilis sebuah video yang menindak tegas kepada kelompok bersenjata yang pro ke Israel. Hamas mengeksekusi sejumlah anggota kelompok Yasser Abu Shahbab usai gencatan senjata dengan Israel. אחיי ואחיותיי, זהו ערב מרגש. ערב של דמעות, ערב של... Ambisi Israel untuk mendekati makin terlihat tanda-tandanya, Ritek. Ambisi Israel untuk mendekati Indonesia makin terlihat tanda-tandanya. Informasi tersebut dilaporkan oleh sejumlah media internasional yang dikutip pada Selasa 21 Oktober 2025. Langkah Israel mendekati Indonesia berkaitan dengan kepentingan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan Parlemen Israel atau Knesset pada 2026. Netanyahu dinilai ingin memperkuat posisinya menjelang pemilu dengan mempercepat proses normalisasi hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Normalisasi itu disebut akan dilakukan melalui perjanjian Abraham Accord, sebuah kesepakatan yang sebelumnya digunakan untuk menjalin hubungan diplomatik. Antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Media Israel kan mencatat bahwa peluang Netanyahu mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi dianggap cukup realistis, sedangkan dengan Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar. Meski demikian, Netanyahu dikabarkan akan tetap menganggap langkah normalisasi dengan salah satu dari kedua negara tersebut sebagai capaian penting bagi karir politiknya. Laporan media Arab juga menyoroti posisi strategis Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar di dunia Arab dan Islam. Laporan media Arab juga menyoroti posisi strategis Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar di dunia Arab dan Islam. Karena kekuatan ekonomi serta perannya sebagai penjaga situs-situs suci umat Islam. Sementara itu, Indonesia dipandang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, sehingga menjadikannya mitra penting dalam konteks geopolitik kawasan. Media itu turut mengutip sejumlah sumber Israel yang menyebut bahwa pada 2024, surat kabar asal Israel melaporkan kemungkinan Indonesia membuka hubungan dengan Israel
apabila Tel Aviv mencabut keberatannya terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Selain itu, Channel 12 Israel pada awal 2025 juga melaporkan bahwa Indonesia disebut termasuk di antara negara-negara yang tengah berunding dengan Israel terkait isu Gaza. Namun, laporan mengenai rencana kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Israel dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Lituania menangguhkan seluruh penerbangan di Bandara Vilnius pada Selasa malam 21 Oktober akibat munculnya puluhan balon penyelundup di wilayah udara negara itu. Pusat Manajemen Krisis Nasional NCMC menyatakan bahwa penangguhan dilakukan demi alasan keamanan penerbangan. Fenomena gangguan udara ini menambah daftar kekacauan penerbangan di Eropa dalam beberapa minggu terakhir. Sejumlah bandara seperti Copenhagen, Munich, dan wilayah Baltik juga sempat terganggu oleh pesawat tak berawak dan serangan udara. NCMC menjelaskan, gangguan di Vilnius kali ini disebabkan oleh balon cuaca yang digunakan untuk menyelundupkan rokok dari Belarus. Pihak berwenang meminta para penumpang untuk mengikuti informasi resmi dari otoritas bandara. 8 penerbangan masuk terpaksa dialihkan ke bandara lain, termasuk ke Kaunas dan Warsawa. Operator bandara memastikan koordinasi terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan. Insiden serupa juga pernah terjadi pada 5 Oktober lalu ketika bandara ditutup karena balon helium membawa rokok selundupan. Otoritas Lituania kini tengah menelusuri sumber peluncuran balon dan meningkatkan pengawasan di perbatasan dengan Belarus. Sistem pertahanan udara Rusia dilaporkan secara tidak sengaja menembak jatuh jet tempur Su-30SM mereka sendiri di atas Crimea yang dianeksasi. Insiden friendly fire ini saat mencoba menangkis serangan pesawat tak berawak Ukraina semalam. Hal itu dikatakan oleh Angkatan Laut Ukraina akhir pekan kemarin, Jumat 17 Oktober 2025. Namun, pihak berwenang Rusia belum mengomentari laporan tembakan kawan sendiri tersebut. Sebuah saluran Telegram pro perang mengatakan penyebab hilangnya Su-30SM belum diketahui dan mencatat bahwa awaknya telah berhasil melontarkan diri dan diselamatkan, ditulis oleh media TMT.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan 61 pesawat tak berawak Ukraina. 38 diantaranya tengah berada di atas Crimea dan Laut Hitam. Gubernur Crimea, Sergei Aksyonov, mengatakan serangan pesawat nirawak Ukraina telah merusak beberapa gardu listrik di Semenanjung, menyebabkan pemadaman listrik sementara, namun ia tidak menyinggung penembakan jatuh Su-30SM. Media Ukraina melaporkan bahwa serangan pesawat tak berawak itu mungkin telah menghantam sebuah fasilitas pangkalan udara milik pasukan Dirgantara Rusia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.